Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar kalian anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya. Kita berjumpa kembali bersama saya Ibu Nur Rasyidah dari tim Kukar Pintar. Dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 kali ini, kita masih membahas bab 6, teks cerita inspiratif. Pada pertemuan kedua ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang menelaah struktur dan unsur kebahasaan dalam teks cerita inspiratif yang dibaca. Kembali Ibu ingatkan, buku yang kita gunakan yaitu buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 edisi revisi tahun 2018. Untuk bahasan kita kali ini, coba kalian buka halaman 152 sampai dengan halaman 153. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini adalah peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dalam teks cerita inspiratif. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Ingatkah kalian dengan apa yang dimaksud dengan teks cerita inspiratif? Nilai-nilai apa saja yang ada dalam cerita inspiratif? Cerita inspiratif berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan kepada pembaca atau pendengar. Nilai-nilai yang ada dalam teks cerita inspiratif adalah nilai moral, budaya, keagamaan, sosial, dan pendidikan. Baiklah, kita lanjutkan dengan menelaah struktur teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif memiliki struktur antara lain orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi merupakan pengantar cerita, berisi pengenalan tema, latar, dan tokoh. Perumitan peristiwa memisahkan tokoh dan peristiwa menuju ke puncak peristiwa atau konflik. Komplikasi merupakan puncak atau inti cerita. Di dalamnya berisi konflik sampai pada klimaks. Di bagian ini muncul berbagai permasalahan. Selanjutnya bagian resolusi. Resolusi berisi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Bagian ini berisi pemecahan masalah dari masalah yang dialami tokoh. Terakhir, koda. Koda merupakan penutup cerita, berisi amanat atau pesan-pesan moral yang bisa dipetik dari teks cerita inspiratif. Adapun unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks cerita inspiratif sama dengan teks cerita pendek, seperti kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, dan majas. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang berfungsi menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seperti melihat dan merasakan sendiri hal yang digambarkan. Kalimat deskriptif berisi penggambaran atau penjelasan mengenai suatu objek.
baik itu dari segi psikis maupun fisik yang dijelaskan secara rinci. Contohnya seperti ini. Ada 3 contoh ya. 1. Pak Toyib memiliki pohon mangga yang sangat tinggi dan buahnya sangat banyak di halaman depan rumahnya. Yang dideskripsikan apa? Ya, pohon mangga. Pohon mangganya bagaimana? Sangat tinggi dan buahnya sangat banyak. Contoh kedua yaitu, hari ini aku bertemu dan berkenalan dengan seorang pria tampan yang mengenakan baju biru, celana coklat, yang mengendarai mobil mewah. Siapa yang digambarkan? Ya, yang digambarkan adalah seorang pria tampan. Bagaimana ciri-cirinya? Oh, pria tampan itu mengenakan baju biru, celana coklat, dan dia mengendarai mobil mewah. Contoh ketiga, pohon jati mengurangi penguapan pada musim kemarau dengan cara menggugurkan daunnya. Apa yang digambarkan di sini? Iya, pohon jati. Jadi pohon jati ketika musim kemarau dia akan mengurangi penguapan dengan cara menggugurkan daunnya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang kalimat deskriptif? Selanjutnya kita masuk pada kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif adalah kalimat yang mampu menggambarkan isi perasaan tokoh atau pengarangnya. Kalimat ekspresif berisi ungkapan spontan yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan, ide, gagasan, keresahan, atau pendapat. Contohnya seperti ini. 1. Masih adakah kesempatan untuk diriku? Perhatikan kalimatnya. Masih adakah kesempatan untuk diriku? Isinya merupakan sebuah perasaan ataupun juga keresahan seseorang. Contoh kedua. Ayo teman-teman, kobarkan semangat kalian. Pertandingan ini masih belum selesai. Kalimat ini memberikan motivasi kepada orang lain, yaitu dengan mengobarkan semangatnya agar melanjutkan pertandingan. Contoh ketiga. Wow, indah sekali pantai ini. Ini merupakan sebuah ungkapan perasaan. Perasaan bagaimana? Perasaan gembira karena menemukan sebuah pantai yang indah. Unsur kebahasaan berikutnya yaitu majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif atau berupa kiasan. Pada saat membahas bab 3 teks cerita pendek, Ibu telah menjelaskan 3 majas, yaitu metafora, simil atau perumpamaan, dan personifikasi. Kali ini akan Ibu tambah lagi dengan 4 majas yang sering muncul dalam teks cerita inspiratif. Majas tersebut adalah hiperbola, litotes, ironi, dan repetisi. Majas hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan kesan yang berlebihan dan bahkan membandingkan sesuatu dengan cara yang hampir tidak masuk akal.
Contohnya, dia sudah terbiasa memeras keringat untuk menafkahi keluarga. Perhatikan pada kata memeras keringat, yang artinya bekerja keras. Pengungkapan kata memeras keringat memberikan kesan berlebihan pada kalimat tersebut. Berikutnya, majas litotes. Majas ini memberikan ungkapan yang bertujuan untuk merendahkan diri, dan pada kenyataannya dimaksud tidak seperti yang dikatakan. Contohnya seperti ini. Ini uang tanda terima kasih sekadar untuk mengganti ongkos pulsa. Contoh di atas jelas maksudnya untuk merendahkan diri dengan mengatakan uang tanda terima kasih sebagai pengganti ongkos pulsa. Padahal mungkin uang yang diberikan lebih dari ongkos pulsa. Selanjutnya, majas ironi. Majas ini menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta yang ada dengan maksud menyindir. Sebagai contoh, bersih sekali tempat ini sampai-sampai bisa jadi sarang tikus. Pernyataan di atas menyebutkan bahwa sebuah tempat yang bersih hingga menjadi sarang tikus merupakan sebuah pertentangan. Karena pada kenyataannya tempat kotorlah yang bisa menjadi sarang tikus. Selanjutnya, majas repetisi. Gaya bahasa ini dilakukan dengan mengulang kata-kata yang ada dalam sebuah kalimat. Sebagaimana contoh berikut ini. Dia adalah pelakunya. Dia si pencuri itu. Dialah yang mengambil jam tangan milikmu. Pada contoh ini, pengulangan kata terjadi pada kata dia. Nah, anak-anak, itulah unsur-unsur kebahasaan yang terdapat pada teks cerita inspiratif. Sekarang, mari kita berlatih menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Pertama, bacalah teks cerita inspiratif berjudul Tania pada lampiran 2. Kemudian, telaahlah struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif berjudul Tania tersebut. Sekarang, bandingkan jawaban kalian dengan pembahasan berikut ini. Struktur teks cerita inspiratif berjudul Tania. Orientasi. Berikutnya, bagian perumitan peristiwa. Bagian ketiga, komplikasi. Bagian keempat yaitu resolusi. Bagian terakhir yaitu koda. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang ada pada teks cerita inspiratif berjudul Tania. Antara lain, 1. Kalimat deskriptif. Namun, sepertinya aku mengalami kesialan. Benang gawainya putus ketika aku dan timku sedang berlatih.
Kalimat ini memberikan gambaran tentang kesialan si tokoh, yaitu benang dawai biolanya putus ketika sedang latihan. Kedua, yaitu kalimat ekspresif. Dor, suara Tania mengagetkanku. Kenapa kesel gitu Sila? Ya ampun. Kalimat ini menjelaskan bagaimana ungkapan ekspresif Tania ketika menegur tokoh aku. Ketiga, majas. Biolaku seolah tidak mau bersahabat denganku hari ini. Kalimat ini merupakan majas personifikasi. Majas ini menjadikan benda mati seperti makhluk bernyawa, yaitu biola. Sebuah benda mati dikatakan tidak mau bersahabat dengan tokoh cerita itu. Baiklah anak-anak, penjelasan dan contoh menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks cerita inspiratif sudah Ibu sampaikan. Sekarang saatnya kalian berlatih sendiri dengan mengerjakan LKPD 6.2 yang telah Ibu siapkan. Ikuti langkah-langkah seperti yang Ibu jelaskan tadi. Setelah selesai mengerjakan LKPD, kalian bisa melanjutkan membuat mind mapping tentang materi pembelajaran kita pada pertemuan ini. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif. Demikian pertemuan ini. Semoga kita selalu mendapatkan manfaat dari semua yang telah dipelajari. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.